أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى والمرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إخوانا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، من هذا المنبر الشريف وفي هذه الفرصة الجيدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah, manusia teladan semesta. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat untuk beliau, karena salawat demi salawat yang kita hadiahkan untuk beliau telah menjadi syafaat ketika tiada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya mengizinkan kekasihnya saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat dan mengajak kepada hadirin rahimahumullah untuk senantiasa mengingatkan diri kita betapa pentingnya iman dan amal soleh, karena iman dan amal soleh adalah dua bekal yang bisa menjadikan hidup kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan melalui mimbar yang mulia ini kita ambil tema khutbah kita, yaitu menjaga dan memelihara iman kepada Allah dan beramal soleh atau berbuat baik karena Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih dalam suasana Idul Fitri ini, masih dalam suasana silaturahmi, dalam fitrah dan juga dalam kemenangan. Kita dapat oleh-oleh yang sangat berharga untuk menata dan meniti setiap nafas kehidupan kita. Di alam dunia ini kita butuh bekal, karena bila kita tidak pandai berbekal diri dengan bekal tersebut, maka dipastikan kita tersesat dari jalan yang lurus. Apa bekal itu? Yang pertama adalah bekal iman kepada Allah. Jangan sampai kita beriman hanya formalitas saja. Beriman kepada Allah hanya musiman saja. Dan beriman kepada Allah haruslah ada di hati, ada di ucapan, dan ada di perbuatan. Karena iman secara definisi, al-iman huwa tasdiqu fil qalbi wa taqriru bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman adalah membenarkan di hati, mengucapkan di lidah, dan mempraktikkan dalam perbuatan. Itulah iman. Jadi harus menyatu antara hati, ucapan, dan perbuatan. Maka tiga dimensi itu tidak boleh berbeda, tidak boleh saling bersimpang jalan, ataupun tidak boleh saling menyalahi antara hati, ucapan, dan perbuatan. Karena konsep tauhid, konsep ketuhanan dalam agama kita Islam, dan keimanan dalam Islam adalah konsep yang monoteis, konsep yang tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan kita hanya bisa memikirkan semua ciptaan Allah yang wajib kita imani, tetapi intelektual kita, pikiran kita tidak mampu menjangkau zat dan juga bentuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga dan memelihara keimanan kita pasca Ramadan dan pasca Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala memberikan caranya, memberikan metodologinya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala secara detail, secara luas dan lugas memberikan caranya kepada kita untuk supaya kita senantiasa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah tersentuh dan bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal atau berserah diri. Alladzina yuqimunas shalah, dan mereka orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan sedekah berupa nafkah terhadap apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dan di ayat selanjutnya, bila kita melaksanakan 5 indikator tersebut, Allah memberikan prestasi kepada kita. Apa? 3 prestasi yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa melaksanakan 5 indikator tersebut, yaitu ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya beriman kepada Allah, dan mereka mendapatkan derajat kemuliaan. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah wa rizqun karim, dan juga ampunan serta rezeki yang mulia. Inilah janji Allah. Inilah prestasi yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang bisa senantiasa menjaga iman dan memeliharanya sampai ajal menjemput, sampai malaikat Israel memanggil kita untuk pindah alam, yaitu ke alam barzakh. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila iman kita sudah tertata rapi, bila iman kita sudah sesuai dengan caranya Allah, dengan manhaj Allah, dengan sistem Allah, maka pasti amal soleh pun mengikuti. Karena antara iman dan amal soleh atau perbuatan baik itu adalah bagaikan mata uang yang saling membutuhkan, yang saling menghargai, baik sisi kanan maupun sisi kirinya. Maka iman saja tanpa amal soleh tidak Allah terima. Amal soleh saja, perbuatan baik saja tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah tidak terima. Maka orang-orang modern sekarang ini di berbagai negara, terutama di negara maju, mereka sudah mengalami tahapan-tahapan hidup dunia yang begitu macam-macam. Dari mulai era manual ke era digital, lalu era milenial, dan sekarang mereka menuju ke era transformanial. Tapi mereka miskin dengan keimanan. Mereka belum punya konsep keimanan yang utuh seperti yang ada dalam agama kita. Mereka merasa kurang, merasakan dan kebutuhan mental spiritual, yang pada akhirnya mereka yang dulu agamanya non-muslim lalu beralih ke ateis, dan sekarang mereka berbondong-bondong belajar Islam di Islamic Center yang ada di wilayah-wilayah mereka. Dan pertumbuhan masjid, sebagai contoh di Jepang saja, dalam kurun 5 tahun itu ratusan ribu masjid dibangun di sana oleh para mu'allaf yang sedang giat-giatnya mempelajari Islam dan ingin mendapatkan keimanan yang utuh, keimanan yang sempurna. Maka berbahagialah kita
yang sudah lama menjadi orang Islam, bahkan kita dapat Islam warisan dari orang tua kita, maka hendaknya iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal kita terus kita tingkatkan supaya hidup kita seimbang antara mental dan spiritual, seimbang antara ruhiyah dan jasmaniyah, seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang lurus dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus berdakwah, menyebarkan kebenaran dan berbagi keimanan yang sempurna, yang totalitas menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam ini agamanya tinggi dan tidak bisa ditinggikan oleh agama apapun. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita dan Allah berkenan kelak memasukkan kita ke dalam jannah, yaitu ke dalam surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تابع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخوتنا في فلسطين وفي أي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله